Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca Fatihah bersama-sama. Semoga dengan suratul Fatihah pembelajaran kita berjalan lancar dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Habbi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang worib dan muskilat dalam Al-Quran. Ya, kita ketika belajar Al-Quran tidak hanya kita bisa membaca saja, tapi kita harus mempelajari isi-isi dalam Al-Quran itu, baik secara bertajwid maupun woribnya. Karena dalam Al-Quran itu ada bacaan-bacaan yang sulit, ya, yang perlu kita belajar bersama ataupun kita mencari guru untuk biar kita dalam belajar Al-Quran itu paham betul apa yang kita baca. Jadi itu untuk bekal kita di kemudian hari, ya. Bisa kita amalkan ilmu yang kita dapat dari guru-guru yang sudah mumpuni, ya. Jadi dalam Al-Quran itu terdapat bacaan-bacaan worib, ya, bacaan-bacaan yang sulit yang perlu kita pahami. Jadi kali ini saya akan membahas dan mengulas tentang bacaan worib atau woroib dan muskilat, ya. Secara lugawi, kata woroib, ya, worib atau woroib itu berasal dari bahasa Arab yang bentuk jamaknya dari woribah, yang berarti asing, tersembunyi, dan samar, dan ataupun sulit, ya. Tapi secara istilahnya para ulama ahlul qura, woroib adalah sesuatu yang perlu penjelasan khusus dikarenakan samarnya pembahasan ataupun karena peliknya permasalahan baik dari segi huruf, lafadz, arti maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Quran itu. Di sini saya akan mengulas bacaan huruf dalam Al-Quran yang paling sulit dulu, ya, supaya kita memahami. Karena ya, kalau kita tidak memahami bacaan-bacaan yang sulit dalam Al-Quran, kita nantinya akan salah baca, ya. Yang lebih sulit dulu kita pelajari, ya. Kalau yang mudah-mudah itu biasanya gampang dimengerti, ya. Tapi kalau yang sulit perlu penjelasan khusus, ya. Perlu pemahaman khusus dan juga perlu dijelaskan secara detail agar kita bisa memahaminya beserta contoh-contohnya, ya. Di sini akan saya ulas, ya, yang paling sulit 5 saja, ya, 5 pelajaran saja, yaitu 1 saktah, ya, saktah. Yang kedua imalah, yang ketiga ismam, yang keempat nakol,
yang kelima tashil ya. Sekarang yang pertama ya, kita bahas bacaan saktah. Saktah dalam Al-Quran itu hanya ada 4 ya. 30 juz Al-Quran hanya ada 4 bacaan saktah. 1 terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2 ya. Ayat 1 dan 2 bunyinya wajah qayyima ya. Saktah itu berhenti sejenak, tidak boleh bernafas ya. Jadi berhenti sekedar 1 alif. Kalau 1 alif dihitung detik itu ada 2 detik ya. Wajah qayyima itu mulut terbuka tapi tidak bergerak ya, karena megeng nafas, menahan nafas. Jadi contohnya ya dalam Al-Quran ayat 1 dan 2 surah Al-Kahfi juz 15 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin itu ya. Berhenti di situ. Yang penting iwaja qayyima itu ya. Poinnya membaca saktah mulut terbuka tapi tidak boleh bernafas ya. Ini wajah, janya kan panjangnya 1 alif, ja ada alifnya. Jadi sebelum berhenti megang nafas, ini wajah, janya dipanjangkan 1 alif atau 2 detik ya. Ini wajah qayyima ya. Jadi jangan sampai salah baca. Sudah Ibu terangkan ya di sini. Jadi perlu dipahami ya. Dipahami betul-betul biar tidak salah baca. Kalau belum paham bacaan ini, kadang membaca langsung iwaja qayyima ya. Ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyima, itu biasanya kalau belum paham. Sekarang sudah dijelaskan, harus dipahami ya, dipelajari. Iwaja qayyima liyundhira ba'sa liyundhira ya. Iwaja mulut terbuka, iwaja ya. Kalau fathah itu mulutnya terbuka, jangan iwaja qayyima, itu berarti harokatnya bukan fathah tapi masih harokatnya miring, harus mulut terbuka kalau membaca huruf fathah ya. Setiap ada huruf fathah mulut kita terbuka, dagu kita ya, ini dagu ke bawah, wajah qayyima ya. Itu ya definisi bacaan saktah ya. Yang nomor 1 iwajah qayyima, perlu dipahami ya cara membacanya. Terus saktah yang kedua terdapat di surah Yasin ayat 52 juz 23. Biasanya ini untuk para pemimpin Yasin ya. Kalau ada jamaah Yasin atau jamaah muslimat, itu para pemimpinnya perlu paham itu. Kadang kalau tidak paham membacanya ya, mimmarqadina hadza ma wa'adar rahman.
Kalau tidak paham, mimmal qadina hadza, mimmal qadina hadza ma wa'adar rahman. Itu kalau belum paham. Masih banyak itu yang belum paham tentang ya saktah di surah Yasin, padahal Yasin itu hampir setiap hari dipakai untuk tahlilan, ya di tahlilan di orang meninggal, tahlilan di acara-acara haul, pasti ada bacaan surah Yasin. Jadi kita harus perlu paham betul-betul tentang bacaan saktah di surah Yasin itu, ya. Mimmal qadina hadza, ya, mimmal qadina, nanya karena ada alifnya, dibaca panjang dulu, jangan mimmal qadina hadza, salah ya, harus mimmal qadina hadza ma wa'adar rahman, ma wa'adar rahmanu wa shadaqal mursalun. Tuh ya, dalam surah Yasin ayat 52 juz 23. Sekarang saktah yang ketiga. Saktah yang ketiga terdapat di surah Al-Qiyamah ayat 27 juz 29, ya. Wa qilaman rok, itu satu ayat ya. Wa qilaman rok, itu sudah satu ayat ya. Wa qilaman, kenapa dibaca man kok bukan mar rok, padahal nun sukun bertemu ro itu kan bacaan idgham bila guna, ya. Kenapa? Karena nun sukun bertemu roknya di waqi laman rok itu adalah bacaan saktah. Jadi nunnya terpisah, ya, tidak langsung dicondongkan ke huruf roknya, tapi nunnya dibaca, ya. Waqi laman rok, berhenti ya sejenak, sekedar satu alif, tapi tidak bernafas, bukan waqilaman rok, tidak, tapi waqilaman rok, ya, megang nafas, tidak bernafas, sekedar satu alif atau dua harokat, atau kalau dihitung detik ya 2 detik ya. Kalau ini untuk mudah ya, waktu ilaman rok dibanding dengan tadi iwaja, oyima, terus mimmal qadina hadza, itu waktu ilaman rok itu lebih mudah ya. Terus saktah yang keempat terdapat di surah At-Tatfif ayat 14 juz 30, ya. Kalabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun, ya. Kalabal rona, ya. Bal berhenti, tidak bernafas, ya. Kalabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun, ya. Itu tadi ya, yang pertama bacaan saktah sudah kita ulas, mulai dari bacaan iwaja, oyima, 2, mimmal qadina hadza, yang ketiga waqilaman rok, yang keempat kalabal rona. Nah, itu tadi ya, membaca 4 itu jangan bernafas, harus sesuai bacaan saktahnya. Terus yang kedua imalah, ya. Imalah juga hanya ada satu dalam Al-Qur'an, ya, yaitu terdapat di surah Hud ayat 41 juz 12, ya. Majreha ma, ya, manjre, tulisannya manjroha, tapi karena itu bacaan imalah, ya, imalah adalah memiringkan bunyi fathah pada kasroh, ya.
Jadi membacanya manjereha, manjereha, bukan manjeroha, tapi manjereha. Di ayat ya surah Hud ayat 41 juz 12. Wa qala rukabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ya, itu hanya itu saja dalam Al-Qur'an bacaan imalah ya. Jadi perlu hati-hati jika membaca tadi pas membaca Al-Qur'an kok bertemu bacaan itu, kita harus betul-betul paham ya. Karena cuma ada satu, yaitu manjereha ya. Wangkola rukabu tadi ayatnya ya. Itu bacaan imalah. Imalah ialah memiringkan bunyi fathah pada kasroh. Di Al-Qur'an hanya ada satu, yaitu terdapat di surah Hud ayat 41 juz 12 ya. Manjereha ya. Sekarang yang ketiga bacaan ismam ya. Ismam juga hanya ada satu dalam Al-Qur'an. Ismam ialah bibir mencucu, bibir mencucu di tengah-tengah dengung sebagai isyarah bunyi dhammah ya. Di Al-Qur'an hanya ada satu, yaitu di surah Yusuf ayat 11 juz 12 ya. Qala ta'manna, manna. Jadi bibir mencucu di tengah-tengah dengung. Jadi pas dengung bibir kita harus mencucu ya. La ta'manna. Ayatnya qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun ya. Kita harus paham hanya satu di Al-Qur'an ya. Di Al-Qur'an hanya ada satu bacaan ismam, yaitu di surah Yusuf ayat 11 juz 12. Bibir mencucu di tengah-tengah dengung sebagai isyarah bunyi dhammah. Jadi pas kita sampai di la ta'man, kita harus betul-betul mencucu sambil dengung. La ta'manna ala Yusuf. Ya, udah paham kan? Itu. Jadi kita harus bisa membaca ismam dengan baik ya. La ta'manna ala Yusuf ya. Ala Yusuf wa inna lahu lanasihun ya. Sekarang yang bacaan yang keempat, bacaan tersulit ya. Bacaan tersulit dalam Al-Qur'an yang keempat yaitu nakol ya. Nakol artinya memindahkan ya, memindahkan suatu harokat huruf ke huruf sebelumnya. Di Al-Qur'an juga hanya ada satu. Nakol hanya ada satu, yaitu di surah Al-Hujurat ayat 11 juz 26 ya. Bi'sal ismu tulisannya ya. Bi'sal ismu, lam alif kasroh, dibaca lam kasroh. Bi'salismu, bi'salismul fusuqu ba'dal iman ya. Bukan bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, tapi bi'salismul fusuqu ba'dal iman ya. Bi'salismu tulisannya lam alif kasroh, dibaca lam kasroh ya. Jadi tulisannya itu ada lam ada alifnya ya. Lam jalalah ya, lam jalalah ada alifnya. Terus membacanya dibaca lam kasroh, bukan lam alif kasroh. Nah, lam alif kasroh kan bi'sal ismu
ya. Tulisannya bisal ismu dibaca bisalismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya, itu ayatnya panjang, itu satu ayat di surah Al-Hujurat ayat 11 juz 26 itu. Dari membacanya ya dari ya ayyuhalladzina amanu la yaskhor, ya la yaskhor qaumum min qaumin asa ayyakunu, itu sampai bisalismul fusuqu ba'dal iman, ya bisalismu, ya. Nakol itu namanya nakol, memindahkan suatu harokat huruf ke huruf sebelumnya, ya. Paham ya? Bisalismu tulisannya bisal ismu dibaca bisalismu, ya. Sekarang di bacaan huruf yang paling sulit yang kelima, ya tadi nakol keempat, yang kelima bacaan tashil, ya. Tashil adalah meringankan bacaan hamzah yang kedua. Kalau membaca tashil tulisannya aa jamiyun, tulisannya ada hamzahnya dua jejer-jejer. Itu kalau belum paham pasti membacanya aa jamiyun wa arobi. Nah, tapi karena itu bacaan tashil meringankan hamzah, ya, meringankan bunyi hamzah yang kedua. Jadi harus kita baca tulisannya a jamiyun dibaca a jamiyun wa arobi, ya. a jamiyun wa arobi. Kalau biasanya anak-anak itu malah yang dibaca a jamiyun ku sudah dari depan, karena ada tulisan dua, ya, a jamiyun, a jamiyah, ya. Yang pertama itu walau ja'alnahu qur'anan a jamiyah, itu yang pertama itu tidak, hamzahnya hanya satu. Itu biasanya kalau anak belum paham itu malah membaca a jamiyun sudah dari awal, padahal a jamiyun yang hamzahnya dua itu yang belakang, ya. Walau ja'alnahu a jamiyah, ya, walau ja'alnahu qur'anan a jamiyah laqulu laula fussilat ayatuh a jamiyun wa arobi qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqru wa huwa alaihim ama, ya. Itu a jami, ya, tulisannya ya, jajar hamzah dua jejer-jejer, ya. Jadi yang dibaca satu, yang satunya samar. Nah, itulah bacaan huruf, ya, samar. Ada yang huruf yang disamarkan, hurufnya jelas dua jejer-jejer, tapi yang satu disamarkan. Namanya bacaan tashil. Tashil adalah meringankan, ya. Tashil a tulisannya a dibaca a jamiu wa arobi, ya. Paham? Kalau belum paham bisa ditanyakan, ya. Kita harus betul-betul memahaminya. Kita belajar harus kalau kita kurang paham bisa bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan, ya. Itu betul, memang betul. Kalau kita malu bertanya kita akan sesat di jalan. Walaupun kita misalnya kita sudah tua, yang kita tanyakan
anak-anak, nggak usah malu ya. Kita harus, apa yang belum kita ketahui perlu kita belajar ya, karena kita diwajibkan ya sebagai orang muslim ya, sebagai orang muslim muslimat itu diwajibkan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu faridotun ya, faridotun alal muslimin wal muslimat ya. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri ya, ada juga ulama mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi ya, ilal lahdi. Jadi kita harus belajar ilmu mulai dari turun bandulan sampai ke liang lahat ya. Kenapa kok sampai ke liang lahat masih belajar? Coba perhatikan, orang yang sudah meninggal itu pun dibelajari, itu dibacakan talqin, itu kan belajar sama dengan diurui ya. Hei fulan, hei ini bin ini, nanti kamu kalau ditanya oleh malaikat gini gini gini, kamu harus bilang gini gini. Itu kan namanya masih belajar, betul nggak ya? Belajar. Jadi belajar itu mulai dari turun bandulan sampai menuju ke liang lahat itu masih perlu belajar ya. Jadi kita jangan segan-segan kok dumeh kita sudah misalnya sudah berhasil ya, kita sudah jadi orang berhasil, jadi orang sukses, lalu kita mengabaikan, Allah untuk apa kita belajar, kita sudah kaya, sudah sukses saja, kita nggak usah belajar. Itu salah, pemahaman yang seperti itu salah ya. Kita harus selalu belajar dan belajar untuk menambah ilmu kita, biar ilmu kita nantinya juga bisa kita sampaikan ke yang memerlukan. Misalnya seperti ini ya, dalam Al-Quran masih perlu difahami. Semua kita sebagai guru Al-Quran ya, misalnya saya ini sebagai sehari-harinya sebagai pendidik, sebagai guru Al-Quran, guru tahfidz dalam pondok pesantren Tahfidzul Quran Nurul Firdaus ini, dan juga guru TPQ. Jadi ya harus memang yang saya sampaikan adalah tentang Al-Quran, pemahaman Al-Quran dan isi-isinya Al-Quran. Jadi itu pun saya juga masih tetap belajar terus, walaupun sudah mengajar tapi saya juga masih tetap belajar ya. Saya belajar, kita sama-sama belajar ya, kita sama-sama belajar. Jadi saya mengajar bukan niat untuk mengajar, tapi kita sama-sama belajar, sama-sama sharing ilmu, biar kita sama-sama menguasai ilmu yang kita pelajari ya. Sekian ya untuk pelajaran hari ini tentang huruf dan muskilat yang 5 tadi ya. Saktah, imalah, ismam, nakol, tashil. Nanti untuk selanjutnya kita lanjut lagi masih di seputar huruf dan yang ya masih rumit-rumit, tapi tidak begitu rumit seperti yang saya jelaskan tadi ya. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua dan ilmu kita manfaat barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.